semua foto yang saya pamerkan tadi, ya saya tampilkan tadi itu tidak lepas dari sebuah manajemen yang baik gitu. Event ini berjalan dengan baik. Ada dokumentasinya nggak? Nggak ada. Itu nggak baik berarti eventnya. Rekam peristiwa itu kan sebuah rekaman peristiwa, jadi nggak bisa diulang. Dokumentasi sekarang itu pasti akan berkesan ketika kita lihat sekitar 5 atau 10 tahun kemudian gitu. Jadi artinya secara manajemen dokumentasi itu menjadi sangat penting. Ya baik, untuk Bang Riko dipersilahkan. Ya, oke. Selamat datang yang baru join ya. Mungkin masih bertanya-tanya tentang bukan materi sih, sesi perjalanan saya yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Nah, ada banyak beberapa ya tadi yang saya skip karena itu berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan sekarang gitu. Nah, semua foto yang saya dapatkan, semua foto yang saya pamerkan tadi, ya saya tampilkan tadi itu tidak lepas dari sebuah manajemen yang baik gitu. Uh, sejujurnya manajemen ini saya pelajari secara otodidak. Jadi bukan berdasarkan literatur, bukan berdasarkan teori, bukan. Ini berdasarkan apa yang saya alami. Jadi saya menyampaikan ini dalam bentuk sharing. Mungkin penempatan kata atau saya tidak pandai untuk merangkai kata menjadi sebuah uh, artikel yang bagus. Tapi artinya ini hanya sebatas tips dari saya gitu, karena saya sudah ngalamin ini semua gitu. Oke. Yang pertama adalah jadi ini masuk ke sesi kedua. Artinya yang kedua, pengertian dasar foto atau video dokumentasi kegiatan. Itu bisa dibaca sekarang dokumentasi jadi tren ya di kalangan penggiat alam ya. Kebutuhannya macam-macam. Ada yang buat dokumentasi pribadi, dokumentasi kelompok atau teman-teman atau komunitasnya. Ujung-ujungnya apa sih sekarang saya tanya kalau dokumentasi itu? Biasanya ujung-ujungnya kalau sifatnya pribadi adalah upload medsos ya kan. Nah, itu hal yang wajar, itu udah menjadi sebuah kebutuhan lah kalau di kalangan sekarang gitu ya. Di zaman ini dokumentasi sudah menjadi kebutuhan eksistensi seseorang di jejaring sosial, itu udah wajar gitu. Tidak bisa dihindari lagi. Lalu foto atau video dokumentasi pada fungsinya dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas merekam atau mengabadikan gambar dari sebuah kegiatan dari berbagai kejadian dan secara berkelanjutan dari sebuah acara kegiatan perjalanan mulai dari persiapan pelaksanaan hingga selesai. Jadi gini, yang sifatnya dokumentasi itu ya eh, mengabadikan sebuah mengabadikan sebuah momen intinya dalam bentuk gambar baik foto atau video gitu. Dari kejadian yang berkelanjutan. Jadi lu nggak akan bisa bercerita sebuah kegiatan kalau dokumentasinya ini separuh-separuh gitu. Tiba-tiba pelaksanaan aja gitu. Nah, kalau ditanya awalnya kayak gimana sih tuh bikin event? Nggak ada video dokumentasinya. Ya itu juga nggak nggak enak juga gitu. Makanya mulai dari persiapan pelaksanaan hingga selesai gitu. Lalu ketiga, foto atau video dokumentasi dapat dikatakan baik bila foto dan video tersebut dapat bercerita tentang kronologis kegiatan acara perjalanan secara jelas, lengkap, dan padat. Gitu. Jadi gini, video dokumentasi ini fungsinya bisa sebagai referensi. Jadi, oke, kita
kita paham dengan foto-foto yang kita ambil karena kita yang jalan gitu. Tapi ketika orang lain yang lihat, paham nggak? Kan enggak. Jadi kalau kita ingin bercerita dalam media gitu ya, foto atau video, itu harus jelas gitu. Eh, lu berangkatnya dari mana, terus kemana, eh, sampai base camp, terus dari base camp ngapain, makan, persiapan, jalan, dan terus dan seterusnya. Nah itu harus bisa disajikan secara padat gitu. Nah itu dokumentasi pada umum seperti itu. Lalu foto atau video dokumentasi juga memiliki peran sangat penting untuk pertanggungjawaban administrasi sebagai bukti yang valid atas terlaksananya sebuah kegiatan atau perjalanan. Nah, selain kebutuhan pribadi, kalau bicaranya kalau di teman-teman Mapala kan pasti ada event, ada diklat, ada apa segala macam. Nah, itu kan berhubungan dengan administrasi. Jadi bagaimana lu bicara administrasi yang baik kalau dokumentasinya berantakan? Itu nggak bisa. Gitu. Dokumentasi itu kan bukan hanya luas ya pengertiannya. Makanya di sini tuh waktu saya terima tema ini sebenarnya saya juga bingung gitu. Ini saya harus membahas dokumentasi dari segi apanya gitu kan. Karena skop dokumentasi itu luas banget. Jadi karena memang peran saya di sini sebagai fotografer adventure, makanya saya arahkan dokumentasi ini menjadi sebuah foto gitu. Maka balik lagi ke masalah administrasi. Jadi foto-foto yang kita ambil ini sebagai pertanggungjawaban administrasi. Jadi kalau bilang event ini berjalan dengan baik, ada dokumentasinya nggak? Nggak ada. Itu nggak baik berarti eventnya. Itu salah itu. Ya, karena ketika diaudit tidak ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa event ini berjalan dengan baik. Gitu. Itu salah satunya. Lalu kelima, foto atau video dokumentasi merupakan rekam peristiwa dan menjadi dokumen sejarah bagi pelaksana kegiatan acara dan perjalanan. Nah, banyak orang yang mengabaikan dari segi dokumentasi. Biasanya orang jalan lalu foto-foto pakai handphone, terus karena handphonenya ganti kehapus semuanya. Berarti dokumentasinya hilang. Ketika bicara dokumentasi hilang, berarti sejarah perjalanan lu juga hilang tuh. Ketika lu bisa sih ngulang lagi, tapi kan momennya sudah berbeda, waktunya sudah berbeda. Jadi rekam peristiwa dan menjadi dokumen sejarah bagi yang bersangkutan, bagi pelaksana kegiatan acara perjalanan. Rekam peristiwa itu kan sebuah rekaman peristiwa, jadi nggak bisa diulang. Nah, itu harus dianggap dokumentasi itu menjadi sebuah kewajiban kalau menurut gua gitu. Ya baik secara profesional atau sederhana. Sederhananya ya kita foto-foto aja lah sendiri. Kita simpan di sebuah media yang aman gitu ya, hard disk segala macam. Kalau bisa di backup biar kalau ini kehapus ini masih ada segala macam. Nah, itu menjadi sebuah sejarah buat diri kita gitu. Nah, makanya kalau lu lihat tadi foto-foto gue yang lama-lama masih ada, karena ya itu yang terselamatkan sama gue tuh. Sisanya hilang. Nah, karena gue pernah kehilangan laptop ya. Jadi laptop gue, hard disk gue kebawa sama orang gitu ya, sama maling lah. Hilang. Nah, itu yang terselamatkan di beberapa backupan yang masih gue simpen. Nah, makanya itu pentingnya dokumentasi itu seperti itu. Gue merasa dokumentasi itu menjadi sangat penting karena kita bicaranya bukan sekarang, kita bicaranya nanti. Apalagi namanya organisasi, Mapala gitu kan dan lain-lain. Nah, dokumentasi sekarang itu pasti akan berkesan ketika kita lihat sekitar 5 atau 10 tahun kemudian gitu. Nah, itu bisa kita ceritain baru gitu. Jadi artinya secara manajemen dokumentasi itu menjadi sangat penting. Gitu kira-kira. Lalu